jatuh ke jurang. Oh, tuh terputusnya gara-gara longsor? Iya, longsor. Oh. Itu sih yang nggak bisa dilupain banget. Karena pas aku lagi ngerangkak ke situ, carrierku mau jatuh. Waduh. Jadi saat itu aku bawa carrier yang sok tahu itu ya, gede banget gitu kan. Iya. Gede banget gitu. Jadi carrierku mau jatuh. Akhirnya sampai teman aku bilang, pegangan gitu. Itu sih, wow, aku tuh udah kayak, duh mati ini. Gitu. Halo Sobat Daulagiri, apa kabar semuanya? Nah, semoga Sobat Daulagiri di rumah juga pada sehat ya. Terus jangan lupa untuk jaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk bawa hand sanitizer kemana-mana. Terus jangan lupa juga untuk bawa cadangan masker. Nah, di podcast kita kali ini, kita bakal kedatangan tamu spesial. Siapakah itu tamu spesialnya? Kita langsung aja panggilin Raffatika Sari. Yeay! Halo Kak. Halo semuanya. Nah, kayaknya juga Sobat Daulagiri ini udah sering banget ngelihat Kak Raffatika di sosmed kita, di Instagram, di YouTube gitu ya. Cuman kayaknya ada beberapa orang yang masih belum kenal nih Kak. Jadi kayaknya harus perkenalan diri dulu. Siap. Ya, aku langsung aja ya perkenalan diri ya. Iya. Aku Raffatika Sari, biasa teman-teman panggil Tika. Kebetulan aku berasal dari Bogor dan untuk saat ini sedang tinggal di Jakarta Selatan. Nah, untuk sibukan Kak Tika sendiri nih ada ngapain aja nih Kak? Ngebolang sih. Ngebolang. Terus ngebolangnya itu sebenarnya kemana sih? Kalau aku pribadi, aku lebih seneng naik gunung, terus camping gitu, lebih ke solo sih kalau camping. Terus ya paling kegiatan lain ada kerjaan kecil aja yang di luar kegiatan outdoor gitu sih. Terus juga, oh iya kita dari tadi belum nanyain kabar Kak Tika nih. Kak Tika kabarnya gimana? Terus pas nyampe sini juga jadi jalan kayak gimana gitu? Kabar baik, alhamdulillah kabar baik. Tadi di jalan juga nggak ada kendala apa-apa, cuma di luar hujan ya, lagi musim hujan ya sekarang ya. Cuman hujannya kayak ntar di sini hujan, di sana hujan kayak gitu. Padahal di sini juga nggak hujan juga. Terus akhir-akhir ini tadi kan kesibukan Kak Tika kayak ngebolang tuh. Nah, ngebolangnya kemana aja tuh Kak? Banyak sih, ke beberapa gunung juga. Kemarin aku baru pulang juga dari Gunung Andong. Terus berapa minggu yang lalu juga habis dari Gunung Dempo. Ya, gitu-gitu sih, sama solo-solo camp aja ke daerah-daerah Bogor. Berarti yang Andong belum di-post di... Tunggu guys, jadi nanti Kak Raffatika ini bakal ngepost kan Kak? Iya dong. Ngepost yang perjalanan di Andong. Terus juga sebenarnya nih Kak Tika kan kalau aku sama teman-teman lihat nih, sama sobat-sobat lihat, kayaknya Kak Tika hobinya jalan-jalan ya, bener gak? Iya bener. Coba dong Kak ceritain pengalaman Kakak tuh pas lagi jalan-jalan, lagi traveling kayak gitu yang menyenangkan dulu deh. Yang menyenangkan ya, kalau jalan-jalan otomatis kita dapat pengalaman ya. Iya benar. Pengalaman dari perjalanannya, dari setiap orang yang kita temuinnya. Iya. Gitu. Itu sih yang menyenangkan. Terus kita punya kenangan juga. Gitu. Iya. Terus apa lagi ya yang lain? Untuk saat ini yang menyenangkan, kalau dibuat konten ya jadi cuan. Jadi apa ya, sekali mendayung 2 pulau terlampaui gitu ya. Terus untuk naik gunung sama solo camping ini udah pernah kemana aja nih Kak? Kalau naik gunung Jawa Barat, aku udah di Salak sudah, Gede Pangrango sudah, Cikuray, Ciremai, terus gunung-gunung Jawa ada beberapa juga, Triple S sudah, Merbabu sudah, terus belum terlalu banyak sih. Kemarin dari kalau Sumatera baru 2, Kerinci dan Dempo. Baru masih sedikit listnya. Kalau solo camping sendiri gimana Kak? Solo camping sendiri karena aku perempuan ya, banyak yang pro kontra juga solo camping. Jadi aku memilih lokasi yang enggak terlalu ekstrim, paling ke campground gitu. Cuman ya tetap minggir gitu sendiri. Gitu. Iya. Terus bisa nggak sih Kak diceritain kayak pro kontranya kalau
cewek tuh solo camping gimana pro kontranya? Iya, karena katanya ya mungkin iya gitu, cuma balik lagi kan ke persiapan kita juga ya. Benar. Katanya kalau perempuan itu pergi-pergi sendiri terlalu riskan. Iya betul. Aku setuju sebenarnya soal itu gitu. Cuma balik lagi ke tempat-tempat yang aku datengin itu udah pasti aku udah survei dulu. Benar. Aku sudah cari tahu dulu kondisinya di sana seperti apa, memungkinkan apa enggak untuk aku sendirian ke sana gitu. Iya. Terus orang-orangnya di sana seperti apa gitu. Gitu sih. Soalnya kan kayak apalagi ke gunung ya, kayak hati-hati banget gitu. Terus Kak Tika kayaknya harus banget ceritain awal mula kenapa bisa suka sama kegiatan outdoor. Oh, awalnya itu dulu SMP. Sebenarnya aku dari SD sudah pramuka, sudah ikut camping-camping, tapi yang kayak camping di sekolah gitu kan. Camping Sabtu Minggu gitu ya? Iya, bersami gitu-gitu. Awalnya senangnya cuma camping-campingnya aja, nggak suka naik gunung. Sampai ada satu ketika di waktu SMP itu aku ikut ekstrakurikuler pencaksilat waktu itu. Oh iya. Nah pas pengambilan sabuknya kami harus ke gunung. Waktu itu kita ke Gunung Salak, walaupun nggak nyampe ke puncak, tapi kita ujian sabuknya di sana. Gitu. Itu pas SMP? SMP. Oh SMP ke Gunung sekitar Salak kelas ya? 2. Wah, Gunung Salak. terus? Sampai di sana kita bawa udah prepare segala macam, tenda, makanan, pokoknya makanan namanya anak-anak ini ya, sekolah gitu. Kita maunya yang enak-enak, bawa roti, bawa selai segala macam lah, semua kita bawa yang enak-enak, bawa mie juga. Nah terus sampai di sana ternyata tenda yang kita bawa sama makan-makanan yang kita bawa itu nggak boleh kita pakai. Kita harus survive di sana. Oh iya, survival ya, belajar survive di sana. Awalnya tuh kayak kok gini gitu kan, udah gitu Salak itu mau apapun musimnya, hujan tetap hujan, kehujanan, dingin segala macam. Prepare kan belum kayak sekarang kan? Benar. Prepare masih ya anak-anak yang belum ngerti naik gunung gitu. Terus harus naik dan harus survive di hutan gitu. Akhirnya ya hujan, basah-basahan di sana. Sempet kayak kapok juga, nggak mau lagi kayak gini gitu. Nggak mau, terus hujan tidurnya juga alasnya basah, kotor kayak gitu. Tuh nggak banget nih gitu. Cuma pas udah nyampe rumah ternyata kepikiran kayaknya seru ya gitu lagi deh gitu. Dan keterusan. Oh, abis dari Gunung Salak itu kemana Kak? Ke Salak lagi baru gede gitu. Karena kan nggak tuntas-tuntas tuh Salak, nggak nyampe-nyampe di puncak gitu. Oh alah, gara-gara? Ya treknya juga luar biasa gitu. Terus pengalaman juga waktu itu masih minim banget gitu kan. Itu sih Salak lagi baru gede gitu. Tapi lucu banget loh, biasanya aku tuh kalau dengerin orang-orang naik gunung pertama kali itu ke Gunung Gede, tapi ketika malah ke Gunung Salak. Jadi terus juga ada pengalaman yang nggak terlupakan nggak sih Kak dari naik gunung itu? Yang nggak terlupakan, lagi-lagi Salak ya. Dulu itu aku pernah jadi aku udah beberapa bulan vakum, udah beberapa tahun malah kan vakum nih, karena lulus SMA udah nggak ada lagi temen yang bisa diajak naik gunung. Kami mencar semua gitu kan. Setelah lulus SMA itu, sampai akhirnya satu ketika kita ngobrol iseng-iseng sama teman-teman kampus, ayo naik gunung gitu. Awalnya aku cuma iseng aja, aku nggak yakin kalau ternyata temen aku tuh okein gitu kan. Ya udah oke, Sabtu ya, udah kayak gitu, udah langsung berangkat. Kita ke Salak dengan pengetahuan yang bener-bener minim saat itu. Cuma ada satu orang teman aku, katanya dia udah pernah naik sana gitu kan. Ya udah mengandalkan dia aja, karena jujur aku juga lupa treknya gitu kan, apalagi udah beberapa tahun. Sampai ke sana ternyata perjalanan lumayan lancar. Cuma ada satu di tengah perjalanan itu yang jalannya tuh udah keputus. Jalannya udah keputus. Kita masih bisa lewat, tapi harus bener-bener yang ngerangkak gitu. Kalau sampai slip sedikit, jatuh ke jurang. Oh, itu terputusnya gara-gara longsor? Iya, longsor. Itu sih yang nggak bisa dilupain banget. Karena pas aku lagi ngerangkak ke situ, carrierku mau jatuh. Waduh. Jadi saat itu aku bawa carrier yang sok tahu itu ya, gede banget gitu kan. Gede banget gitu. Jadi carrierku mau jatuh. Akhirnya sampai teman aku bilang, pegangan gitu. Itu sih wow, aku tuh udah kayak mati nih. Gitu. Nah, ketika aku juga mau nanya, sebagai perempuan nih, ada nggak sih kayak kesulitan yang dihadapi ketika pas lagi naik gunung? Kan biasanya kalau cowok-cowok mah gampang gitu ya, tinggal ngemper, terus juga kalau bawa baju nggak banyak, kayak gitu-gitu. Ada nggak sih? Ya, paling kesulitannya di
kebutuhan pakaian ya, kita ekstra dong pasti harus itu. Dan perempuan itu kan ada masa-masa menstruasi, itu yang sulit juga. Apalagi pas, kalau perempuan tuh nggak boleh capek ya, maksudnya ketika dia capek, jadwal menstruasinya bisa maju. Bener. Itu yang bikin, ribet banget gitu. Selain persiapan kita juga harus bener-bener rapi gitu kan. Dan ya namanya di hutan, kita nggak boleh buang sembarangan, kita nggak boleh, ya kayak gitulah, paling itu-itunya aja yang susah. Maksudnya yang persiapan untuk ganti segala macam, nyuci kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau naik gunung pas lagi mens boleh dong? Ada beberapa gunung yang bener-bener ngelarang sebenarnya. Contohnya apa tuh Kak? Dempo. Oh. Dempo nggak boleh. Berarti kalau misalnya lagi mens gitu, untuk ngegantinya kita pas udah di atas ganti terus ke bawah turun, pas ke bawah dirapiin lagi gitu ya? Iya. Bawa lagi. Iya, aku biasanya bawa plastik banyak, plastik sampah. Terus bawa kayak semacam minyak kayu putih gitulah. Oh, biar enggak nyamarin baunya gitu. Jadi benar-benar dibungkus plastik banyak, bawa turun lagi, nggak dibuang di gunung. Berarti yang penting kita bersih aja yang gitu penting ya? Kita bersih. Oke. Terus biasanya nih, Katika itu kalau ke gunung bawa apa aja sih? Kayak skincare gitu bawa nggak sih Kak? Skincare, karena ada beberapa gunung yang nggak boleh banget kita bawa sabun, biasanya aku tinggalin di base camp. Gitu. Kalau ada sumber airnya banyak kayak sungai, itu kan biasanya kita boleh ya bawa sabun, cuci alat, cuci muka, yang kayak gitu-gitu boleh. Bahkan ada beberapa gunung yang mengizinkan kita mandi gitu, kalau kuat. Kalau kuat. Karena dingin? Dingin banget. Nah, itu kalau misalnya gunungnya boleh bawa sabun, aku bawa sabun cuci muka, pelembab, sama sunblock. Buat aku itu wajib. Kenapa wajib Kak? Ya biar nggak kebakar banget. Ada pengalaman waktu itu skincareku yang itu ketinggalan. Terus ketinggalan, akhirnya aku nggak bawa. Ya begitu turun, itu muka udah kayak udah ngerebus deh, merah. Terus berapa hari kemudian ngelupas itu. Waduh. Iya. Berarti Katika nih kayak skin type-nya kering gitu ya? Apa gimana? Enggak sih, cenderung berminyak juga sebenarnya. Oh, berarti kayak skincare after turun gunung tuh harus ini lagi apa kayak ada maskeran lagi apa biasa aja? Maskeran lagi. Bahkan ketika kalau perjalanannya jauh nih, misalnya kayak kemarin aku ke Merbabu, itu kan kami naik bus pulangnya. Itu aku sempetin mampir di supermarket untuk beli masker. Aku maskeran di mobil kayak gitu. Biar hydrating lagi gitu, terhydrate lagi kulitnya. Biar nggak buluk-buluk amat lah ya. Terus ini nih, aku mau nanya juga, pengalaman solo camping itu udah kemana aja Kak? Kalau solo camping waktu itu aku pernah ke bagian lain dari Gunung Gede gitu. Oh, di mana tuh Kak? Maksudnya aku masuk ke semak-semak tapi bukan jalur pendakian gitu. Itu menuai pro kontra banget gitu kan. Akhirnya aku nggak ambil jalur yang ekstrim lagi. Maksudnya nggak ke hutan yang bener-bener hutan belantara banget lagi gitu. Akhirnya aku sekarang memilih ke campground aja lah. Beberapa campground yang ada di Bogor. Sebenarnya kalau untuk solo camp perempuan ini boleh nggak sih kalau di gunung gitu Kak? Kalau menurut Katika? Gunung sekarang kan nggak terlalu serem ya menurut aku. Mau kita naik hari apapun biasanya tuh udah banyak aja pendaki. Kalau menurut aku sih nggak ada masalah. Balik lagi ke persiapannya. Berarti kayak kalau kita berangkat sendirian ntar di sana juga ketemu rombongan gitu. Oh ya. Oke, terus nih agak gimana gitu? Karena aku mau nanya, ada nggak sih pengalaman buruk Katika selama naik gunung atau solo camp? Pengalaman buruk solo camp pernah, badai yang bener-bener badai gitu kan, mau keluar tenda takut, nggak keluar tenda juga takut gitu, pernah waktu itu. Terus kalau naik gunung ya suka dukanya naik gunung lah, biasa. Capek gitu ya? Capek hujan gitulah. Oke, terus aku mau masuk ke pembahasan Dempo. Jadi Katika ini kemarin sekitar 3 minggu yang lalu ya Kak? Atau bulan lalu. Iya, jadi sebulan yang lalu Katika ini abis naik Gunung Dempo nih sobat. Jadi kayak Gunung Dempo itu di Sumatera Selatan ya. Terus aku mau nanya, kenapa sih Katika kemarin itu naik ke Gunung Dempo? Pertama penasaran ya Gunung Dempo, karena banyak cerita juga gitu, banyak teman-teman yang sharing pengalamannya juga tentang Gunung Dempo. Terus yang kedua karena pengalaman ke
gunung-gunung yang ada di Sumatera masih minim banget, jadinya ya udah pilihlah ke sana Dempo. Terus alasan lain juga kan kayaknya Dempo ini kan gak terlalu tinggi gitu. Oh. Kayaknya gitu kan. Mungkin nih gak terlalu tinggi, ya udahlah Dempo gitu. Gitu sih. Berarti di awal udah apa ya, underestimate Gunung Dempo. Jadi pas naiknya itu dirasain nih lo di awal udah kayak gini sih sama gue gitu kali ya Gunung Demponya. Oke. Next ke Gunung Dempo tuh kemarin naik apa sih Kak dan sama siapa aja? Oh, kebetulan kemarin aku berlima biasa sama teman-teman mendaki bareng. Ada Jo, nggak apa-apa ya aku sebutin? Iya nggak apa-apa, sebutin aja. Ada Jo, ada Syukur, Demas, terus sama Bang Badru waktu itu. Kami benar-benar berlima saat itu. Dan untuk akomodasinya kita naik mobil, bawa mobil dari Jakarta. Wow, itu yang ngendarain siapa aja Kak naik mobil? Sepanjang perjalanan nyetir gantian aja aku sama Jo. Wah, ini salah satu perempuan yang agak gimana ya? Dia mau naik gunung dari Jakarta, dari Bogor ya Kak? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta ke Dempo ke Sumatera Selatan itu cuma naik mobil berdua doang, nggak digantian. Itu berapa jam Kak? Itu perjalanan dari Jakarta jam 9 malam, nyampe ke base campnya itu jam 11 hari berikutnya, 11 malam hari berikutnya. Berarti ya, lebih 24 jam. Oh my god. Itu lamanya gara-gara apa Kak? Lamanya kan kita nunggu penyeberangan juga, terus sebenarnya nyebrang juga cuma 2 jam ya. Iya. Terus ya jauh. Itu gila banget sih ya. Kayak perempuan tuh biasanya capean gak sih? Capek, tapi aku jujur kurang gimana ya, kalau aku nggak setiap hari sama orang itu dia nyetir, aku tuh malah justru kurang percaya. Udah gue aja gitu. Oh iya, benar-benar. Terus pas udah sampai, jadi abis dari perjalanan langsung ke base camp atau nginep dulu apa gimana? Enggak, langsung ke base camp. Jadi kita sempetin karena nyampainya malam, kita sempetin tidur dulu di base camp, ya pagi-pagi langsung naik lagi. Berarti di base camp nggak buka tenda? Nggak. Oke. Terus menurut Kak Tika nih di Dempo tuh kayak apa sih first impression-nya gitu? Kalau untuk first impression-nya aku pikir Dempo itu oke lah gitu, masih oke, kayaknya jalurnya enak gitu kan, adem juga kan gitu. Awalnya itu, tapi ternyata begitu aku mulai mendaki salah semua. Salahnya gimana tuh Kak? Bahas dong. Salah, jadi aku pikir karena kita mulai pendakian juga, base camp itu ketinggiannya udah 1400-an. Udah tinggal 1600 lagi gitu kan. Iya. Begitu jalan, itu tuh bener-bener yang dari bawah, dari base camp ke pintu rimba itu menurutku ya, ini jarak gunung di antara gunung-gunung lain itu, ini jarak yang paling jauh dari base camp ke pintu rimbanya, lumayan jauh. Bahkan ketika kita udah masuk ke area hutan, ternyata itu bukan pintu rimba, kita masih harus ke dalam dulu baru sampai ketemu di pintu rimba. Kayak gitu. Dan dari start awal itu tuh udah bener-bener mendaki, lebih dari sekedar mendaki mungkin ya, manjat. Karena curam gitu ya? Curam banget. Oke. Terus juga jalanannya apa dia muter-muter atau langsung nanjak? Kalau muter-muter nggak terlalu, cuma ya itu ekstrim jalannya, ekstrim banget. Terus dari base camp sampai ke puncak tuh berapa lama Kak? Awalnya kita pikir, kita kan udah survei nih, udah tanya-tanya juga sama pihak base camp, biasanya berapa lama kayak gitu kan. Menurut orang-orang di sana katanya 8 jam itu sudah sampai di pelataran. Jadi Dempo ini kita naik dulu sampai di puncak Dempo, turun lagi sedikit, pelataran, baru puncak Merapi. Nah dia tuh kayak gitu kan, jadi kita estimasi tuh 8 jam. Oh oke, orang-orang sini 8 jam, kita paling lambat 10 jam deh. Kita mikirnya kayak gitu kan, 10 jam kita sampai di pelataran. Kita udah mikir kayak gitu, kita udah optimis nih, sampai 10 jam, paling nggak maghrib lah kita nyampe di pelataran. Kita jalan, ternyata jam 5 sore, setengah 6, hampir maghrib lah, udah mulai gelap, gerimis juga, mulai hujan, baru sampai pos 2. Akhirnya diskusi sama teman-teman, ini mungkin nggak kita lanjutin dengan trek yang kayak gini dan bentar lagi gelap? Enggak, ya udah kita stay di pos 2, kita camp di pos 2. Dan hari itu Gunung Dempo bener-bener kita berlima yang naik, nggak ada siapapun lagi. Wah sepi banget. Kacau, iya. Orang kayak nggak memungkinkan nih, nggak ada orang gitu kan.
gelap-gelapan di jalan, kita juga nggak tahu treknya seperti apa. Benar. Ya udah akhirnya kita mutusin buat camp dulu di pos 2. Habis subuh kita lanjutin lagi jalan, bener aja kan, pas lanjut lagi jalan ke pelataran, ini mati kita nih, gila nih kalau malam-malam kita lanjutin nggak bener, karena setelah pos 2 udah nggak mungkin lagi ada space untuk ngedirin tenda kecuali di pelataran. Wah, berarti jauh banget Jauh, dong. masih 2,5 jam lagi tanpa bawa apa-apa ya. Waduh. Terus kayak berarti itu di Dempo itu belum ada yang ke situ satupun dari gerombongan. Belum pernah. Terus gimana caranya tahu kalau jalannya tuh itu gitu? Enaknya di Dempo itu kita ada tanda-tandanya cukup jelas gitu. Jalurnya juga menurut pihak Basecamp jalurnya cuma satu gitu kan. Kalaupun ada percabangan mungkin agak melipir dikit, tujuannya sama ke sana gitu. Terus dia tuh ada patokannya, ada tanda-tanda Asmaul Husna gitu. Nah itu sebagai patokan. Jadi kita udah dihimbau dari pihak Basecamp kalau berjalan sekitar 100 meter nggak nemuin Asmaul Husna, mending balik lagi ke belakang, mundur lagi, turun lagi ke bawah, cari jalan yang benar gitu. Oh iya, aku juga sempat ngeliat di video Katika, katanya kalau misalnya kita ngikutin Asmaul Husna berarti itu jalan yang benar. Kayak apa ya? Membimbing kita ke jalan yang benar gitu lah ya istilahnya. Terus aku mau nanya lagi, kesan pesan kakak di Gunung Dempo apa? Wow, luar biasa. Kalau kesannya beneran luar biasa deh. Kalau pesan ya jangan patokan kita jangan sama orang-orang Sumatera deh, kayaknya mereka lebih kuat. Jauh-jauh lebih kuat. Berarti istilahnya kayak gunung di Sumatera itu lebih apa ya? Lebih sulit. Lebih sulit. Awalnya aku juga kayak mikir kita kan udah pernah ke Kerinci nih, Iya. kan? Menurut info kan semua gunung, trek semua gunung itu ada di Kerinci. Kalau Kerinci bisa kita lewatin, artinya ya Gunung Dempo nggak terlalu sulit gitu kan kita mikirnya kan. Nah ternyata kok ini kayaknya lebih sulit dari Kerinci ya gitu. Oh gitu? Iya. Berarti kalau istilahnya gini, kalau kita menganggap Gunung Kerinci itu lebih mudah, berarti semua gunung yang di Sumatera mudah atau semua gunung di Indonesia bahkan? Kalau mudah sih relatif ya, semua mungkin ya punya tingkat kesulitannya masing-masing gitu. Cuma berdasarkan pengalaman aku, gunung-gunung yang udah aku naikin, memang treknya tuh ada semua di Kerinci. Cuma Dempo ini lebih parah. Ternyata Dempo lebih parah. Ya kayak jadi aku juga nonton yang pas bagian apa tuh yang naik di batu-batu gitu. Itu kayak licin banget gitu kan? Cadas, bener. Licin banget. Beruntung saat itu panas ya, terik. Iya. Jadi nggak terlalu licin. Aku nggak kebayang kalau saat itu gerimis dah minimal. Nah itu dia. Terus juga kayaknya ada satu insiden nih kayak tangannya Katika. Iya. Coba ceritain dong Kak. Tanganku awalnya apa sih aku pegang ranting gitu, ternyata rantingnya licin. Jadi kepleset, ya udah terkilir lah. Terkilir. Terus sempet pas kepleset itu kan tangannya jatuh terus kepentok juga. Jadi wow, sakit banget itu. Itu pertolongan pertamanya gimana Kak? Nggak ada, aku pijit-pijit aja. Teman-teman sempet panik kan, tapi aku takut kan kalau dipegang sama yang lain, maksudnya mau diapain, jangan-jangan nanti tambah salah gitu. Jadi aku pijit-pijit aja, udah sambil jalan, sambil digerak-gerakin dikit. Terus pas bagian kayak apa ya, kayak manjat-manjat gitu, itu gimana tuh Kak megang kameranya? Wow, itu gantian minta tolong teman pegangin dong. Kirain kayak tetap megang gitu. Susah banget itu. Sesekali aku sambil pegang, tapi anak-anak yang lain juga jadi khawatir nanti jatuh gitu. Boleh di-spill nggak Kak kemarin pakai kamera apa? Aku kalau buat outdoor gitu, aku pakai iPhone 12 sih. Kalau misalnya paling sama GoPro. Itu karena fleksibel dan aman lah kalau hujan gitu kan. Nggak mau ribet aku. Nah selanjutnya aku mau ngebahas Katika ini sebenarnya ketika naik gunung ada nggak sih kayak perbekalan khusus atau mau bawa sesuatu gitu? Tiap gunung beda-beda atau disamain aja gitu? Kalau perbekalan khusus nggak ada sih ya, mungkin kayak cuma tergantung jarak aja sih. Jarak sama berapa lama aku bakalan stay di gunungnya gitu. 2 malam kah, 3 malam kayak gitu. Paling dilebihin ke pakaian aja sih, pakaian harus lebih kayak gitu. Terus aku biasanya kira-kira cari tahu gitu, kira-kira di sana tuh dinginnya seberapa gitu untuk antisipasi. Itu aja sih paling. Terus pernah nggak sih kayak lagi jalan, lagi ngecamp atau lagi pendakian tuh ketemu sama fans?
pernah sih, pernah. Terus gimana tuh Kak? Ya udah gitu, paling sapa-sapaan terus ya foto bareng gitu. Ngeri juga ya fans. Aduh, apa sih nama fansnya? Fanatika. Oh ya, jadi Fanatika. Halo, kita lagi podcast. Terus next, menurut Katika perbedaan di gunung di Jawa sama Sumatera apa? Perbedaannya nggak terlalu signifikan ya, cuma mungkin berdasarkan pengalaman gunung-gunung di Sumatera itu jalurnya mungkin lebih ekstrim gitu, terus hutannya juga mungkin ada beberapa bagian yang lebih lebat gitu kan, terus mungkin karena kita juga perjalanan udah jauh jadi kayak udah capek di jalan, agak lebih berat sih sebenarnya gitu. Itu aja sih. Berarti gara-gara udah capek di perjalanan ke gunungnya gitu, terus pas pendakian juga udah capek. Jadi tambah kayak double gitu capeknya. Oke. Terus boleh nggak sih Kak spill rincian biaya pas ke Dempo kemarin? Ke Dempo kemarin kita cuma habis berapa ya per orang? 800.000 nggak salah. Karena ya kita patungan kan 800 ingatku deh, 800. Terus kalau nggak salah pas pulangnya itu ada harus tambah biaya antigen kan. Kita harus antigen dan kita antigennya kebetulan di pelabuhan jadi agak mahal ya. Itu aja sih. Oh, emang antigen di pelabuhan berapa Kak? Kemarin 90.000-an deh. Oh, sorry 130. Wow, lumayan. Berarti masih lumayan mahal. Pas berangkat antigen juga? Antigen di Jakarta, tapi kan udah murah kan? Oh iya benar-benar. Berarti antigen itu kayak berlakunya sehari doang? Iya. Oke. Terus kalau untuk logistik gitu bawa apa aja Kak? Kalau logistik biasa kita beli di sana. Kita beli tuh di area-area base camp lah, di sebelum sampai ke base camp biasa kita belanja. Biasanya karena kita gimana ya, pendakian aku biasanya lebih banyak tuh cowok-cowok, ya kan? Jadi nggak apa-apa nih, kasih aja bawa berat-berat gitu kan. Aku bawa beras, bawa telur kayak gitu. Jadi bener-bener yang diperhatiin banget apa yang kita konsumsi juga, gitu. Karbonya, proteinnya kayak gitu. Terus sayuran juga tetap aku bawa kayak gitu. Jadi nggak yang mie terus gitu nggak. Oke. Terus aku mau tanya nih, kalau next tripnya Katika mau kemana? Next trip untuk dalam waktu dekat ini mungkin aku mau explore ada beberapa hutan sih. Wow. Paling itu, cuman yang enggak entahlah, masih belum ada bayangan bakalan sendiri atau ajak temen gitu. Kalau untuk gunung kita masih nunggu Rinjani buka. Aduh, kemarin mau sempat kan? Gagal gara-gara infonya di sana banjir. Kita tuh udah pesen tiket, udah telepon orang base camp, segala macam sudah diurus, tinggal besok pagi berangkat. Besok pagi terbang. Nah, malam jam 9 malam kita dapat info banjir. Ya udah cancel. Berarti angus semuanya Kak? Semua. Wah, rugi banget ya. Terus sekarang ke depannya itu Katika mau lebih banyak solo camp atau pendakian lagi? Kalau pendakian kondisional, karena aku perempuan dan beberapa kali aku coba aku solo hiking, ternyata pihak base campnya tidak mengizinkan. Jadi mungkin aku kalau naik gunung ya menyesuaikan sama jadwal teman-teman. Kalau untuk lebih sering mungkin aku bakalan lebih sering ke solo camp sih. Terus aku mau tanya nih, kan Katika ini sendirian ya di antar rombongan laki-laki gitu. Tuh pernah nggak sih kayak pertama kalinya tuh rasanya nggak nyaman atau gimana gitu? Enggak, karena itu dia salah satu alasan aku nggak mudah buat ganti grup gitu, nggak mudah ganti kelompok gitu. Karena udah nyaman sama itu. Karena salah satunya Jo, ya dia pacar aku gitu kan. Terus si Syukur dia temen aku dari dulu banget gitu. Jadi ya kita udah sama-sama tahu, kita udah saling tahu. Jadi kita udah sama-sama saling protek lah gitu. Berarti istilahnya kayak kalau mau mendaki itu lebih baik sama rombongan yang udah nyaman gitu? Iya dong. Terus biasanya berarti kalau naik gunung sama rombongan itu Katika tendanya sendiri, misal? Ya, lebih sering sendiri. Kecuali kalau cuma bertiga ya, misalnya aku Jo sama Syukur doang bertiga nih, kita meminimalisir bawaan kita jadi lebih berat. Karena biasanya kalau bertiga itu kan artinya pembagian berat bawaan kita itu kan minim ya, maksudnya ya kayak misalnya Jo bawa tenda, terus si Syukur bawa alat-alat yang lain gitu, dan aku bawa logistik. Artinya udah nggak memungkinkan aku untuk bawa tenda lagi gitu. Kita pakai tenda yang agak besar, di-skat aja dari dalam. Terus ada nggak sih Kak kayak tips misal pembagian logistik
kan kita satu rombongan tuh ada banyak nih. Nah itu pembawaan logistiknya kayak gimana? Oh, kalau pembawaan logistik biasanya logistik pokok itu kayak beras, telur, kayak gitu-gitu itu dimasukin di satu carrier aja. Tapi aku bilang ke teman-teman itu untuk setiap carrier itu harus ada makanan. Paling nggak makanan ringan sama air minum itu udah wajib. Kayak gitu sih. Berarti kalau kemarin tuh pas ke Dempo, Katika sendiri bawa apa aja? Aku bawa telur, aku bawa beberapa sayuran deh kalau nggak salah, seingat aku. Terus minyak juga, nah terus berasnya di temen yang lain, kayak gitu-gitu lah dibagi. Oh, berarti kalau tenda Katika bawa sendiri apa gimana? Nggak, tenda cowok yang bawa. Berarti mungkin kasih tips ke kita nih para perempuan yang biasanya sama rombongan tuh lebih baik kita memilih bawa apa aja nih? Perlengkapannya gitu. Perlengkapan tentu perlengkapan pribadi kayak semacam matras, terus sleeping bag itu wajib banget dong kita sendiri. Kalau bisa kita bawa tenda sendiri ya bawa tenda lah sendiri gitu. Kecuali memang orang-orangnya sudah benar-benar terpercaya gitu, baru bolehlah gabung satu tenda gitu. Terus apa lagi ya? Headlamp gitu sih paling, sama apa ya? Pisau lipat. Menurut aku itu penting banget buat perempuan ya. Oh, buat apa tuh? Untuk segala macam kondisi lah. Oke. Terus kan Katika udah terlalu sering solo camp. Kapan nih mau family camp? Aduh. Jadi kayak Ibu Herina ya. Iya. Ya, didoain aja teman-teman sama sobat Daulagiri ya, didoakan semoga tahun depan sudah family camp. Amin. Amin. Terus berarti tadi belum dibahas ya mau naik gunung kemana? Untuk saat ini paling lebih dekat ke dalam waktu dekat ini ke itu sih, ke apa namanya, Rinjani sih, masih nunggu masih nunggu Maret Rinjani. kalau nggak Oh salah iya gitu. iya. Kalau solo camping tadi mau ke hutan ya? Ada beberapa hutan yang perlu dieksplor. Oh, kenapa ke hutan, Kak? Penasaran aja. Oke, next. Sekarang aku mau nanya, lebih suka naik gunung apa camper? Lebih suka camper karena aku bisa sendiri. Berarti lebih suka sendiri? Aku lebih suka sendiri. Kenapa, Kak? Kalau sendiri itu aku kayak, aku bisa evaluasi diri gitu. Oh. Aku tuh melamun aku itu gimana ya, kalau aku lagi nyetir di perjalanan jauh gitu. Aku tuh suka mikirin kayak apa yang udah aku lakuin gitu, apa yang nggak harusnya aku lakuin. Jadi kayak aku evaluasi diri aja. Itu lebih enak sih. Benar. Berarti selama ini tujuan Katika untuk jalan-jalan sendirian tuh evaluasi? Yes. Kalau sama teman? Kalau sama teman ya happy aja. Oh. Oke, next. Berarti untuk traveling sendiri nih, kan traveling tuh istilahnya kayak happy-happynya gitu. Lebih suka sama teman apa sendirian? Tetap lebih suka sendiri. Oh, walaupun happy-happyan tujuannya? Ya. Wah. Tetap lebih suka sendiri. Nggak tahu ya kenapa. Introvert. Aduh, introvert. Aduh. Siapa yang mau gabung klub introvert? Ya. Sama Katika. Terus next kan YouTube-nya Katika ini udah mau 100.000 subscriber. Jadi kayaknya menarik banget nih kalau kita adain giveaway, Kak. Gimana? Oh iya dong. Menarik, sangat menarik. Gimana sobat Daulagiri? Mau apa? Mungkin kita bakal bikin giveaway bareng Katika di Instagram sama di YouTube Daulagiri Official. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus YouTube channel kita di Daulagiri Official Indonesia dan Instagram kita di @daulagiriofficial. Terus aku mau minta saran dari Katika nih untuk biasanya pemula-pemula yang baru mendaki, terutama perempuan, ada masukan atau tips atau gimana gitu? Kalau masukan sih sebelum kita mulai pendakian ya pastikan kita benar-benar siap, pastikan semuanya benar-benar siap selain dari perlengkapan, tapi secara fisik juga kita siap. Artinya meminimalisir kita nyusahin orang lah gitu kan. Apalagi banyak oknum ya anak-anak pendaki itu yang nakal gitu kan, yang padahal penanganan hipotermia nggak seperti itu gitu, tapi dimanfaatkan kesempatannya gitu. Makanya kita harus prepare sedemikian rupa untuk menjaga diri kita sendiri. Berarti kalau untuk persiapan fisiknya contohnya gimana, Kak? Olahraga tentu. Aku walaupun nggak rajin-rajin banget, tapi sehari minimal 15 menit itu buat aku wajib. Sehari 15 menit lah minimal gitu. Itu aku olahraga, terus kayak
ya membiasakan diri kita untuk menghadapi situasi yang sulit lah gitu. Makanya sebelum mulai mendaki yang ekstrim, apalagi belum pernah sama sekali gitu, belajar di camping dulu gitu, belajar mengenali alam dulu, trekking ke curug gitu ya. Iya, paling enggak gitulah. Terus aku mau tanya nih, kata-kata motivasi dari ketika yang bisa sampai di titik ini apa sih? Kata-kata motivasi yang sekarang besar, dulunya pernah kecil. Nah, jadi terima kasih untuk Sobat Daulagiri dan Fanatika yang udah nonton podcast Daulagiri kali ini. Nah, semoga untuk teman-teman yang perempuan setelah menonton ini jadi termotivasi dan jadi semangat nih buat melakukan pendakian, juga solo camping, dan juga aktivitas outdoor lainnya. Jadi makasih banget nih buat Katika udah hadir di podcast Daulagiri kali ini. Nah Sob, jangan lupa tungguin konten-konten podcast kita berikutnya, karena nanti kita juga bakal ngundang tamu-tamu yang spesial buat diobrolin sama kita di sini. Dan jangan lupa untuk follow sosmed kita di Instagram @daulagiriofficial dan YouTube kita di Daulagiri Official Indonesia, juga Instagram Kak Rafatika apa Kak? Rafatika Sari. Nah, jangan lupa di follow dan subscribe. Kalau channel Kak Tika? Sama, Rafatika Sari juga. Iya, jangan lupa di follow dan subscribe ya Kak. Ya. Akhir kata, Daulagiri Adventure Life. Udah pakai Daulagiri belum?